Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah subscribe? Alhamdulillah, hari ini Rabu 9 September 2020. Anak-anak kembali bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran daring. Kali ini mata pelajarannya adalah SKI. Kita akan bahas tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Ya, udah masuk ke bab 2 nih. Terus bagaimana keruntuhan dinasti Abbasiyah ini? Kita juga akan bahas nanti. Kemudian di dinasti Abbasiyah ini kita juga akan membahas tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Baik, siap-siap ya semuanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, itu udah muncul, ada sebuah gambar ilustrasi dari Harun ar-Rasyid, ya, salah satu dari khalifah dinasti Abbasiyah yang paling terkenal, paling fenomenal karena menghasilkan banyak prestasi di masa pemerintahannya. Baik, mulai ya. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu dari tahun 1132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Cukup lama ya, bayangin 550 tahun kurang lebih. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah ini ada hal-hal yang menarik gitu ya, yang bisa dipelajari gitu dari dinasti Abbasiyah ini. Nah, yang kedua, dalam masa kekuasaan tersebut ada sebanyak 37 khalifah. Jadi, dalam kurun waktu 5,5 abad atau kurang lebih 550 tahun dipimpin oleh 37 khalifah. Kemudian selama pemerintahannya, mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, ya. Bahkan pada dinasti Abbasiyah ini, Islam mencapai kejayaannya. Luar biasa. Pada dinasti Abbasiyah ini, Islam mencapai kejayaannya karena banyak prestasi yang diukir selama kurang lebih 550 tahun itu. Nah, sekarang para penguasa Daulah Abbasiyah, ya, sudah Ibu bilang bahwa ada 37 khalifah selama kurun waktu pemerintahan dinasti ini. Yang pertama, khalifahnya bernama Abdul Abbas As-Saffah. Nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau ada seorang khalifah yang pertama dinasti Abbasiyah. Yang kedua dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Memimpin dari tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Khalifah yang ketiga bernama Al-Mahdi. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Ja'far Al-Mansur. Memimpin dari tahun 775 Masehi sampai dengan 785 Masehi. Yang keempat Musa Al-Hadi. Nama aslinya Musa bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. Memimpin dari tahun 785 sampai 786 Masehi. Yang kelima ini dia yang fenomenal, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama aslinya Harun bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. Memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi.
Khalifah yang ke-6 Al-Amin, nama aslinya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, memerintah dari tahun 809 sampai 813 Masehi ya. Beliau adalah putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, karena pemerintahan monarki itu kalau dari ayah turun ke anaknya. Khalifah yang ke-7 Al-Ma'mun ya. Nama aslinya Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, masih putranya dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Memimpin dari 813 sampai 833 Masehi ya. Kalau yang ini cukup lama memimpinnya. Kemudian yang ke-8 Khalifah Al-Mu'tasim. Nama aslinya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Yang ke-9 Al-Wasiq. Yang ke-10 Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nama aslinya Ja'far bin Abdul Mu'tasim bin Ar-Rasyid, memimpin dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Nah, ini periode pertama ya dari dinasti Abbasiyah ya, 10 khalifah ini. Yang ke-11 Khalifah Al-Muntasir Billah. Nama aslinya Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim, dari 861 sampai 862 Masehi. Yang ke-12 Al-Musta'in. Nama aslinya Al-Abbas bin Al-Mutawakkil, dari 862 sampai 866 Masehi. Aduh, yang ke-13 Al-Mu'taz Billah. Nah, nama aslinya Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim, dari 866 sampai 869 Masehi. Sampai tarik-tarik nafas ini bacainnya. Makanya banyak ya, sampai 37. Yang ke-14 Al-Mu'tadi Billah. Nama aslinya Muhammad bin Al-Watiq bin Al-Mu'tasim, dari 869 sampai 870 Masehi. Kemudian yang ke-15 ada Al-Mu'tamad 'ala Allah. Nama aslinya Ahmad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim, dari 870 sampai 892 Masehi. Nah, sekarang yang ke-16. Siapa yang ke-16? Ayo, kira-kira ada yang nama nggak ya namanya? Yang sama nggak namanya sama kalian? Al-Mu'tahid Billah ya. Mulai dari tahun 892 sampai dengan 902 Masehi. Kemudian yang ke-17 ada Al-Mukhtafi Billah. Nama aslinya Ali bin Al-Mu'tahid, dari 902 sampai 908 Masehi. Nah, siapakah nama khalifah selanjutnya? Yang ke-18 ada Al-Muqtadir Billah. Nama aslinya Ja'far bin Al-Mu'tahid, dari 908 sampai dengan 932 Masehi. Siap-siap untuk yang ke-19 ya. Siapakah nama khalifahnya? Yaitu Al-Qahir Billah. Nama aslinya Muhammad bin Al-Mu'tahid, dimulai dari 932 sampai 934 Masehi. Yang ke-20 ada Ar-Radi Billah. Nama aslinya Muhammad bin Al-Mu'tadir bin Al-Mutahid. Al-Mutahid. Aduh, sampai baletot begini. Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid, dari 934 sampai 940. Yang ke-21 ada Al-Muttaqilillah. Nama aslinya Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid, dari 940 sampai 944, 4 tahun ya mimpinnya. Yang ke-22 ada Al-Mustaqfi Billah. Nama aslinya Ali bin Al-Mu'tadid, dari mulai 944 sampai 946 Masehi. Yang ke-23 ada Al-Mu'tilillah. Nama aslinya Al-Fadl bin Al-Mu'tadir bin Al-Mu'tadid, dari 946 sampai 974 Masehi.
Dilanjut sekarang ke khalifah yang ke-24, Athailillah. Nama aslinya Abdul Karim bin Al-Mu'ti bin Al-Mu'tadid. Dari 974 sampai 991 Masehi. Khalifah yang ke-25, Al-Qadir billah. Nama aslinya Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir. Dari 991 sampai 1031, ya, 1031 Masehi. Yang ke-26 ada Al-Qaim bi Amirillah. Nama aslinya Abdullah bin Al-Qadir billah. Dari 1031 sampai 1075 Masehi. Khalifah yang ke-27 ada Al-Mu'tadi bi Amirillah. Nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaim bi Amirillah. Dari mulai 1075 sampai 1094 Masehi. Khalifah yang ke-28 ada Al-Mu'tazir billah. Nama aslinya Ahmad bin Al-Muqtadi bi Amirillah. Dari mulai 1094 sampai 1118 Masehi. 29 ada Al-Mustarsyid billah. Dari mulai 1118 sampai 1135. Khalifah yang 30 Ar-Rasyid billah, ya. Nama aslinya Mansur bin Al-Mu'tazir billah. Dari 1135 sampai 1136 Masehi. 31 adalah Al-Mu'tafi li Amirillah. Nama aslinya Muhammad bin Al-Mu'tazir billah. Memimpin dari tahun 1136 sampai 1160 Masehi. 32 Al-Mustanjid billah. Nama aslinya Yusuf bin Al-Muqtafi li Amirillah. Memimpin dari 1160 sampai 1170. 33 Al-Mustadi bi Amirillah. Nama aslinya Al-Hasan bin Al-Mustajid billah. Memimpin dari tahun 1170 sampai 1180. 34 An-Nasr li Dhinillah. Memimpin dari tahun 1180 sampai 1225 Masehi. 35. Siapakah yang ke-35? Udah mau selesai nih ya. Kan sampai 30 berapa tadi? 37 ya. Az-Zahir bi Amirillah. Nama aslinya Muhammad bin An-Nasir li Dinillah. Memimpin dari 1225 sampai 1226 Masehi. 36 Al-Mustasir billah. Nama aslinya Mansur bin Az-Zahir bi Amirillah. Memimpin dari 1226 sampai 1242 Masehi. 37 Al-Mu'tasim billah. Nama aslinya Abdullah bin Al-Muntansir billah. Memimpin dari 1242 sampai 1258 Masehi. Gimana tuh 37 nama khalifahnya? Kira-kira ada yang sama dengan anak-anak? Bisa dihafalkan? Nah, kenapa dinasti Abbasiyah sistem pemerintahannya monarki, ya, kerajaan, ya? Karena memang seperti itu pada awal-awal setelah Khalifah Rasyidin. Khalifah yang memimpin dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Jadi rakyat tidak ikut pemilihan. Tapi kalau ayahnya jadi khalifah, otomatis anaknya yang akan meneruskan ketika nanti ayahnya sudah wafat, gitu. Begitu terus selanjutnya. Jadi kalau monarki itu nantinya jadi nasab, turun temurun pemerintahannya. Kalau di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Jadi anak presiden belum tentu akan jadi presiden lagi setelahnya, karena presiden dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan nasab atau turunan. Nah, dinasti Abbasiyah yang berjaya memimpin selama kurang lebih 550 tahun atau 5,5 abad. Dan kita bahas dulu periode pemerintahannya. Nah, yang pertama, periode pertama masa Abbasiyah
yaitu semenjak lahirnya dinasti ini dari mulai 232 Hijriah sampai dengan 847 Masehi. Sering disebut periode pertama, ya, periode pengaruh Persia pertama. Masa yang kedua, Abbasiyah yang kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu pada tahun 232 Hijriah sampai 847 Masehi, sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah nanti ya di Baghdad pada tahun 334 sampai dengan 946 Masehi. Nah, ini disebut pengaruh Turki pertama, ya. Ini ada masa-masanya. Jadi kalau dilihat juga bisa dilihat dari garis keturunan. Dari nama-nama khalifah itu kan di belakang ada nama-nama ayahnya, ya. Di nama-nama ayahnya kemudian diganti karena setelah itu memang turunannya berganti gitu, keturunan yang selanjutnya. Kemudian masa Abbasiyah yang ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 sampai 96, sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai 1055. Ya ini pada Masehi ya. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua gitu ya. Jadi ini tahun 447 Hijriah atau tahun 1055. Kemudian masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi, sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol. Nah, di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258. Disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Sayangnya, Hulagu Khan dapat menjatuhkan kota Baghdad dan sekaligus meruntuhkan kepemimpinan saat itu. Nah, nanti akan dibahas pada bab penyebab dari keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas kenapa sih Daulah Abbasiyah yang begitu hebatnya ini bisa sampai runtuh? Apakah penyebabnya? Ya, penyebab dari keruntuhan Daulah Abbasiyah diantaranya adalah ada faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Kalau penyebab itu biasanya memang ada dua faktor, ada dari internal kemudian juga dari eksternal. Nah, kalau misalkan faktor internal dari runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah satu, hubud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti itu. Nah, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya dinasti ini. Kalau hubud dunia bisa hancur. Ini pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah adanya konflik keluarga di dalam internal Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Jadi karena sistemnya monarki turun-temurun, akhirnya di antara keluarga saling menjatuhkan. Kenapa? Karena semua yang jadi pemimpin. Tapi mereka lupa kalau konflik keluarga inilah yang salah satu menjadi penyebab lemahnya kekuatan dinasti Abbasiyah yang akhirnya meruntuhkan dinasti itu sendiri. Penyebab selanjutnya adalah meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Dalam Islam, perbedaan itu biasa. Tapi jangan sampai perbedaan menjadi konflik yang terus-menerus. Lihat, konflik yang terus-menerus antar pemeluk agama Islam itu sendiri karena perbedaan pandangan justru menjadi salah satu hancurnya dinasti Islam. Ya, ini dinasti Abbasiyah, salah satu penyebab runtuhnya adalah karena adanya konflik keagamaan yang terus-menerus tidak selesai antara kaum Sunni dan kaum Syiah. Pembelajaran untuk kita, apabila ada perbedaan dalam pandangan beragama itu wajar, ya, jangan sampai bertikai. Kemudian melemahnya jiwa patriotisme, nasionalisme juga. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran
sehingga mampu membayar tenaga tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Kalau suatu negara lebih cenderung pada asing, rakyat dikesampingkan, nasionalisme rakyat berkurang, runtuhlah negara itu. Maka bangunlah negara dengan memperdayakan sumber daya yang ada di dalam negara itu sendiri. Jangan terlalu mementingkan asing. Khawatirnya pihak asing tidak punya rasa memiliki, akhirnya meninggalkan. Pada saat yang bersamaan, patriotisme dan nasionalisme rakyatnya pun sudah merosot. Hancurlah negara itu. Yuk belajar ya. Nah, penyebab selanjutnya sekarang dari faktor eksternal, yaitu adanya penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, saat itu menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia Islam tanpa khalifah, dunia Islam tanpa khalifah. Masya Allah, kalah sama Hulagu Khan. Itu faktor eksternal ya. Kemudian banyaknya muncul pemberontakan. Nah, ini faktor dari luar ya, ingat, eksternal, faktor dari luar. Setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Pemberontakan di sana, pemberontakan di sini, gitu. Kenapa? Karena pemimpin tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat pada akhirnya memberontak, hancurlah dinasti itu. Faktor internal lainnya adalah adanya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Ingat tadi, kecenderungan pemerintahan lebih mementingkan pihak asing, kemudian pihak asing akhirnya mendominasi. Hancurlah bangsa itu. Bangsa Turki dan Persia banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Masya Allah. Ayo belajar yuk. Jangan terlalu merajakan, menjadikan raja bangsa asing, menjadikan rakyat sebagai budak di negeri sendiri, dan pada akhirnya menghancurkan bangsa itu sendiri. Nah anak-anak, pembahasan tentang dinasti Abbasiyah sudah selesai ya. Ibu sekarang akan memberikan tugas kepada kalian, silakan dicatat, tidak akan ibu tulis di video, kalian cukup dengarkan saja. Yang pertama adalah tulislah periode pemerintahan dinasti Abbasiyah ya, dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, Masehi dan Hijriahnya. Yang kedua, tuliskan 37 nama khalifah penguasa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, sebutkan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah.